Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zismira BP 1910531029 akan mempresentasikan mengenai rasio keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Contoh-contoh dari produk Indofood seperti produk konsumen bermerek, bogasari, minyak goreng dan lemak, minuman ringan. Rasio keuangan menurut tujuan penggunaan rasio terdiri atas 4. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menjelaskan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewajiban finansial yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas terdiri atas 3. Yang pertama, current ratio. Yang kedua, quick ratio. Yang ketiga, cash ratio. Current ratio membandingkan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Pada bulan Desember 2018, aktiva lancar dari PT Indofood sebesar 33.272.618 dan memiliki hutang lancar sebesar Rp31.204.102. Sehingga kita dapat current rasionya sebesar 1,07. Pada bulan Juni 2019, aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Indofood sebesar Rp33.009.190 dan memiliki hutang lancar sebesar Rp29.845.158, sehingga kita dapatkan current ratio sebesar 1,11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Indofood memiliki aktiva lancar tahun 2018 sebesar 1,07 untuk setiap Rp1 hutang, sedangkan aktiva lancar pada tahun 2019 sebesar 1,11 untuk setiap Rp1 hutang. Sehingga dalam hal ini PT Indofood mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang kedua, quick ratio. Quick ratio memiliki rumus seperti aktiva lancar dikurang persediaan per hutang lancar, di mana bulan Desember 2018 aktiva lancar yaitu sebesar Rp33.272.618 dan persediaannya Rp11.664.156 dibagi dengan hutang lancar sebesar Rp31.204.102, di mana kita dapatkan quick rasionya sebesar 0,69. Pada bulan Juni 2019, aktiva lancarnya sebesar Rp33.009.190 dan persediaannya sebesar Rp11.664.994 dibagi dengan Rp29.845.158, sehingga didapatkan 0,72. Sehingga dalam hal ini PT Indofood memiliki aktiva lancar sebesar 0,69 yang dikurangi dengan persediaan untuk Rp1 hutang lancar, dan pada 2019 0,69 dikurangi persediaan untuk Rp1 hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio. Cash ratio didapatkan dari kas ditambah efek dibagi dengan hutang lancar. Pada Desember 2018, diperoleh cash ratio sebesar 0,41 dan pada bulan Juni 2019 diperoleh 0,41. Macam-macamnya yang kedua yaitu rasio leverage. Rasio leverage menggambarkan kebutuhan dana perusahaan dalam membelanjai dengan hutang. Bagiannya yaitu total debt to total asset ratio. Pada bulan Desember 2018, debt ratio total hutang dibagi dengan total aktiva dikali 100%, sehingga debt ratio pada 2018 sebesar 48,3%. Pada bulan Juni 2019, debt rasionya berjumlah 47,37%. Selanjutnya yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio didapatkan dari total hutang dibagi dengan modal dikali dengan 100%. Pada bulan Desember 2018 diperoleh sebesar 93,4% dan pada bulan Juni 2019 debt to equity ratio diperoleh sebesar 90%. Sehingga pada hal ini menjelaskan bahwa rasio pada 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Artinya,
perusahaan Indofood tidak mendapatkan pendanaan dari pemberi hutang. Selanjutnya, time interest earnings ratio atau coverage ratio. Coverage ratio diperoleh dari laba sebelum pajak dibagi dengan beban bunga. Pada 2018 diperoleh coverage ratio sebesar 6,59 dan pada bulan Juni 2019 coverage ratio sebesar 5,53. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan Indofood hanya mampu pada 2019 membiayai sebesar 5,53 kali biaya bunga perusahaannya. Selanjutnya, Fitch Charge Coverage Ratio didapatkan dari EBIT ditambah bunga ditambah angsuran lis dibagi dengan bunga ditambah angsuran lis, di mana pada PT Indofood saya tidak menemukan angsuran lis. Pada Desember 2018 diperoleh sebesar 87,1 dan pada bulan Juni 2019 diperoleh sebesar 119. Rasio ini menggambarkan bahwa berapa kali pendapatan operasional perusahaan dapat menutupi pembayaran bunga dan sewa. Selanjutnya, debt service. Debt service diperoleh dari EBIT dibagi bunga ditambah sewa ditambah angsuran pinjaman dibagi 1 dikurang tarif pajak. Pada hal ini, pada bulan Desember 2018 diperoleh debt service sebesar 0,43 dan pada bulan Juni diperoleh 0,17. Hal ini menggambarkan bahwa PT Indofood memiliki beban utang yang ditanggungnya sudah semakin kecil. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Bagian yang pertama yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan diperoleh dari harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Pada Desember 2018 diperoleh perputaran persediaan sebesar 4,44, sedangkan pada bulan Juni 2019 diperoleh perputaran persediaan sebesar 4,67. Dengan adanya rasio perputaran persediaan mampu memudahkan PT Indofood dalam membuat keputusan saat akan membeli persediaan berikutnya. Selanjutnya, average days inventory didapatkan dari harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata penjualan dikali 360. Pada bulan Desember 2018 diperoleh sebesar 81 hari dan pada bulan Juni 2018 diperoleh sebesar 77 hari. Hal ini menjelaskan bahwa pada 2019 PT Indofood mampu menjual inventory selama 77 hari, paling cepat. Selanjutnya, perputaran piutang didapatkan dari penjualan dibagi dengan rata-rata piutang. Pada bulan Desember 2018 diperoleh sebesar 6,06 kali dan pada bulan Juni 2019 diperoleh sebesar 5,78 kali. Hal ini menjelaskan bahwa PT Indofood pada bulan Juni 2019 mampu menagih piutangnya sebanyak 5,78 kali atau bisa dikisarkan 5 atau 6 kali. Receivable collection period diperoleh dari rata-rata piutang dibagi penjualan dikali 360. Pada periode Desember 2018 diperoleh selama 59 hari dan pada periode Juni 2019 diperoleh selama 62 hari. Artinya, perusahaan membutuhkan waktu 59 hari untuk menagih piutangnya pada periode 2018. Sedangkan pada periode Juni 2018, perusahaan Indofood membutuhkan waktu 62 hari untuk menagih piutangnya. Selanjutnya, perputaran aktiva tetap diperoleh dari penjualan dibagi aktiva tetap. Pada periode Desember 2018 diperoleh 1,8 kali, sedangkan pada periode Juni 2019 diperoleh 1,17 kali. Jadi, perusahaan Indofood pada 2018 mampu melakukan perputaran aktiva sebesar 1,08 kali dan pada periode Juni 2019 mampu melakukan perputaran aktiva tetap sebesar 1,17 kali. Selanjutnya, perputaran aktiva diperoleh dengan perbandingan antara penjualan dengan total aktiva. Pada periode 2018 diperoleh perputaran aktiva sebanyak 0,37 kali dan pada
periode Juni 2019 diperoleh 0,4 kali, sehingga rasio perputaran total aset perusahaan Indofood pada periode Juni sebesar 0,4 kali. Selanjutnya, rasio keuntungan menggambarkan bahwa rasio keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Bagian dari rasio keuntungan yang pertama, gross profit margin atau GPM. Gross profit margin diperoleh dari laba kotor dibagi dengan penjualan dikali 100%. Pada periode 2018, GPM-nya sebesar 28,25%, sedangkan pada bulan Juni 2019, GPM-nya sebesar 29,42%. Artinya, perusahaan Indofood mampu mencetak keuntungan kotor terbesar pada bulan Juni 2019 sebesar 29,42% dari penjualannya. Selanjutnya, profit margin. Profit margin diperoleh dari EBIT dibagi dengan penjualan dikali 100%. Pada periode Desember 2018 diperoleh profit margin sebesar 12,61%. Pada periode Juni 2019 diperoleh profit margin sebesar 12,41%. Pada rasio ini, profit margin perusahaan Indofood mengalami penurunan dari 2018 ke 2019. Artinya, pada periode 2019, perusahaan mampu mencetak keuntungannya sebesar 12,41%. Selanjutnya, net profit margin diperoleh dari laba sebelum pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada Desember 2018, PT Indofood mampu memperoleh net profit margin sebesar 10,03%, sedangkan pada bulan Juni mampu memperoleh net profit margin sebesar 10,97%. Artinya, PT Indofood mampu menghasilkan keuntungan bersih yang meningkat dari tahun 2018 ke 2019. Return on asset diperoleh dari EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Pada periode 2018, PT Indofood mampu menghasilkan return on asset sebesar 4,70%, sedangkan pada periode Juni 2019, PT Indofood mampu memperoleh 4,92%. Artinya, PT Indofood mampu meningkatkan pengembalian aset dari tahun 2018 sampai Juni 2019. Selanjutnya, return on equity diperoleh dari laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Pada periode 2019, PT Indofood mampu memperoleh return on equity sebesar 4,86%, sedangkan pada periode Juni 2019, PT Indofood mampu memperoleh 5,73%. Artinya, PT Indofood mampu menghasilkan dan meningkatkan dari Desember 2018 sampai 2019 tingkat pengembaliannya atas modal yang disetor dari pemegang saham pada bulan Juni 2019 sebesar 5,73%. Selanjutnya, return on investment diperoleh dari laba setelah pajak dibagi investasi dikali 100%, sehingga pada periode Desember 2018 diperoleh sebesar 59,08%, sedangkan pada bulan Juni 2019 diperoleh sebesar 110%. Selanjutnya, earning per share diperoleh dari laba setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pada bulan Desember 2018 diperoleh earning per share-nya sebesar 2,77, sedangkan pada bulan Juni 2019 diperoleh sebesar 3,34, sehingga laba yang diperoleh dari saham meningkat dari Desember 2018 sampai Juni 2019. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.